Halo, selamat datang di pembahasan kali ini, yaitu di chapter 3. Kali ini kita akan membahas tentang fine tuning, yaitu melatih ulang model yang sudah ada agar bisa menyelesaikan tugas yang lebih spesifik. Di chapter ini ada 4 topik besar. Satu, mempersiapkan dataset. Dua, melatih model dengan trainer API. Yang ketiga, membuat training loop dari nol. Dan yang keempat, membaca learning curve. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu memproses data. Jadi untuk eksperimen kita kali ini kita akan memakai dataset MRPC, yaitu Microsoft Research Paraphrase Corpus. Nah, dataset ini berisi sekitar 5.800 pasang kalimat, dan setiap pasang kalimat diberi label dalam bentuk integer, 0 untuk not equivalent dan 1 untuk equivalent. Nah, di sini kita bisa lihat dari dataset ticknya. Hasilnya adalah training set dengan 3.668 baris, validation set dengan 408 baris, dan test set dengan 1.725 baris. Nah, setiap baris memiliki 4 kolom, sentence 1, sentence 2, label, dan IDX. Lalu langkah berikutnya adalah mengubah teks menjadi angka yang bisa dipahami model. Nah, ini disebut tokenisasi. Nah, karena kita bekerja dengan pasangan kalimat, tokenisasi harus dilakukan secara berpasangan, bukan satu persatu. Tokenizer BERT akan menghasilkan 3 output. Yang pertama input IDS, attention mask, dan token type IDS. Nah, di sini ada token type IDS. Nah, disinilah yang memberitahu model mana bagian kalimat pertama dan mana kalimat kedua. Nilai 0 berarti kalimat pertama, nilai 1 berarti kalimat kedua. Ini dibutuhkan karena BERT dilatih dengan task khusus bernama Next Sentence Prediction, yaitu memprediksi apakah kalimat kedua adalah kelanjutan dari kalimat pertama. Untuk tokenisasi seluruh dataset sekaligus, kita dapat menggunakan metode .map dari library dataset. Nah, kita definisikan fungsi tokenisasi, lalu terapkan ke semua split dataset dengan opsi batch dengan true, agar prosesnya lebih cepat. Nah, kita sengaja tidak menambahkan padding di sini. Nah, padding akan kita terapkan nanti per batch, bukan di seluruh datasetnya. Nah, selanjutnya, setelah tokenisasi, kita melakukan padding, tapi namanya dynamic padding. Dynamic padding ini adalah teknik di mana kita hanya melakukan padding seperlunya. Jadi, daripada padding semua data ke panjang maksimum di seluruh dataset, kita hanya padding sampai panjang sequence terpanjang di dalam satu batch saja. Ini menghemat komputasi, terutama kalau panjang teksnya bervariasi. Nah, implementasinya cukup dengan data collator with padding dari library transformer. Lalu semua sampel dalam batch sudah di padding ke panjang yang sama, yaitu 67, sesuai sequence terpanjang di batch tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fine tuning dengan trainer API. Jadi ketika data sudah siap, sekarang saatnya melatih model. Nah, cara termudah untuk fine tuning di ekosistem Hugging Face adalah menggunakan trainer API. Trainer menangani semua kompleksitas pelatihan secara otomatis, mulai dari batching, evaluasi, sampai menyimpan checkpoint. Kita hanya perlu mendefinisikan 3 hal: training arguments, model, dan trainernya. Kemudian, untuk mengukur performa model, kita dapat menggunakan fungsi compute matrix. Nah, fungsi ini diperlukan agar trainer melaporkan akurasi dan advanced score. Nah, tanpa fungsi ini, trainer hanya melaporkan training loss. Di sini kita bisa pakai library evaluate untuk menghitung metrik. Lalu ada juga fitur lanjutan dari trainer. Trainer punya 3 fitur yang berguna untuk training yang bisa diaktifkan dengan satu parameter. Yang pertama adalah mix precision training dengan FP16 sama dengan true, yaitu untuk membuat training jadi lebih cepat dan hemat memori. Yang kedua, gradient accumulation, yaitu untuk menggunakan batch size yang lebih besar tanpa perlu memori GPU tambahan. Yang ketiga, itu learning rate scheduling. Di sini kita bisa memilih strategi bagaimana learning rate berubah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian custom training loop dan accelerate. Jadi kalau misalnya kita perlu kontrol yang lebih penuh, jadi kita bisa menulis training loop sendiri dengan PyTorch. Nah, strukturnya terdiri dari 5 langkah yang berulang setiap batch. Forward pass, hitung loss-nya, habis itu back propagation, habis itu update parameter, lalu reset gradient. Nah, untuk custom training loop, hal pertama yang perlu kita persiapkan adalah data loader. Jadi kita perlu menyiapkan data loader. Data loader ini adalah objek yang mengurus pengelompokan data menjadi batch dan men-shuffle data secara otomatis. Biasanya ada 3 langkah pre-processing tambahan yang ditangani trainer secara otomatis, tapi kali ini kita harus lakukan manual. Di sini kita bisa hapus kolom yang tidak dibutuhkan model, ganti nama kolom label menjadi labels, ubah format dataset menjadi PyTorch tensor. Kemudian kita juga perlu mendefinisikan optimizer dan learning rate scheduler secara manual. Di sini optimizer yang kita pakai adalah AdamWay, dan untuk learning rate kita pakai linear decay yang dimulai dari nilai maksimum dan turun 0 di akhir training. Sekarang kita tulis inti dari training loop. Nah, strukturnya sederhana. Kita loop melalui setiap epoch. Lalu setiap
batch, dan di setiap batch kita lakukan 5 langkah berurutan. Forward pass untuk mendapat output model, hitung loss, make propagation untuk hitung gradient, lalu update parameter dengan optimizer, lalu reset gradient agar tidak terakumulasi ke iterasi berikutnya. Setelah training selesai, kita ukur performa model di validation set. Pertama, kita set model ke mode evaluasi dengan model.eval. Kedua, pada tahap ini kita tidak perlu menghitung gradient, sehingga kita gunakan torch no grad untuk menghemat memori dan mempercepat proses. Lalu, sejauh ini, training loop yang kita jalankan hanya berjalan di satu CPU atau GPU. Tapi bagaimana jika kita ingin memanfaatkan beberapa GPU sekaligus? Nah, kita bisa pakai library Accelerate. Selanjutnya kita masuk ke bagian memahami learning curve. Nah, di sini kita sudah tahu cara melatih model. Tapi bagaimana kita tahu apakah training berjalan dengan benar? Nah, kita bisa melihat learning curve-nya. Learning curve adalah grafik yang menampilkan performa model sewaktu training. Ada dua jenis learning curve, yaitu loss curve dan accuracy curve. Nah, loss curve menunjukkan seberapa besar kesalahan model. Accuracy curve menunjukkan persentase prediksi benar. Nah, di sini kita bisa melihat yang dinamakan healthy learning curve. Loss-nya turun, akurasi naik. Jadi keduanya bergerak ke arah yang benar. Yang kedua, train dan validation bergerak bersama. Jadi jarak antar kedua garis kecil dan konsisten, tidak melebar. Lalu kurva melambat di akhir atau bisa dinamakan konvergen. Jadi model sudah belajar semaksimal yang bisa ia capai dari data yang ada. Lalu terdapat juga 3 pola bermasalah yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu adalah overfitting. Ini terjadi ketika model terlalu menghafal data training dan tidak bisa generalisasi ke data yang baru. Di grafik overfitting terlihat dari training loss yang terus turun sementara validation loss mulai naik. Nah, solusinya bisa dengan early stopping, menambah regularization, atau menambah banyak data. Kedua adalah underfitting. Kebalikan dari overfitting, model terlalu sederhana sehingga tidak bisa menangkap pola dalam data. Nah, di grafik, validation stagnan di nilai tinggi. Solusinya, tambah jumlah epoch, gunakan model yang lebih besar, atau naikkan learning rate. Kemudian, yang ketiga ada erratic learning curve. Nah, di sini kurvanya terlihat sangat tidak stabil, naik turun dengan tajam. Nah, ini biasanya karena learning rate terlalu tinggi atau batch size terlalu kecil. Solusinya adalah turunkan learning rate dan besarkan batch size. Sekian dari pembahasan chapter 3, terima kasih.